Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan materi kami, yaitu tentang analisis risiko. Sebelumnya, perkenalkan, saya Rizky Ananda, NIM 123. Ada teman saya, Cynthia Putri, NIM 125, Titik Eva Avelia, NIM 131, dan Bagas Priyambodo, NIM 130. Sumber-sumber risiko. Yang pertama, internasional. Yang kedua, domestik. Yang ketiga, industri. Yang keempat, ada perusahaan. Selanjutnya, kegiatan perusahaan dan aliran kas. Kegiatan perusahaannya yaitu operasi. Kemampuan perusahaan menghasilkan profitabilitas perusahaan. Kebutuhan yang menggunakan kas yaitu kebutuhan modal kerja. Analisis yang digunakan yaitu analisis likuiditas jangka pendek. Yang kedua, kegiatan perusahaan berupa investasi. Kemampuan perusahaannya menghasilkan penjualan aset perusahaan. Kebutuhan yang menggunakan kas yaitu kebutuhan investasi pada aktiva baru. Analisis yang digunakan yaitu likuiditas jangka panjang. Yang ketiga, pendanaan. Kemampuan perusahaannya menghasilkan kapasitas meminjam. Kebutuhan yang menggunakan kas yaitu membayar hutang dengan bunga dan kewajiban lainnya. Analisis yang digunakan yaitu likuiditas jangka panjang. Selanjutnya, beberapa kategorisasi risiko. Yang pertama, risiko jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendek yaitu dengan melihat kewajiban jangka pendek kurang dari 1 tahun. Sedangkan yang jangka panjang melihat kewajiban jangka panjang. Yang kedua, risiko sistematis dan tidak sistematis. Risiko sistematis yaitu risiko yang tidak bisa didiversifikasi. Dan risiko tidak sistematis yaitu risiko yang bisa didiversifikasi. Selanjutnya, risiko jangka pendek yaitu ada rasio lancar, rasio quick, rasio aliran kas operasional terhadap hutang lancar, dan rasio aktivitas modal. Selanjutnya akan dibacakan oleh Cynthia Putri. Rasio jangka panjang. Yang pertama, rasio interest coverage. Yang kedua, rasio aliran kas operasional terhadap total hutang. Yang ketiga, rasio aliran kas operasional terhadap pengeluaran modal. Rasio lancar. Rasio lancar dihitung dengan membagi aktiva lancar dengan hutang lancar. Rasio ini menunjukkan besarnya kas yang dipunyai perusahaan ditambah aset-aset yang bisa berubah menjadi kas dalam waktu 1 tahun, relatif terhadap besarnya hutang-hutang yang jatuh tempo dalam jangka waktu dekat atau tidak lebih dari 1 tahun pada tanggal tertentu seperti tercantum pada neraca. Beberapa faktor yang mempengaruhi rasio lancar seperti kebijakan sekuritas, kebijakan kredit, dan perubahan prinsip akuntansi. Rasio lancar yang terlalu tinggi barangkali kurang baik karena kurang produktif. Manajemen bisa melakukan manajemen rasio lancar supaya kelihatan baik. Meskipun ada beberapa keterbatasan, rasio lancar cukup populer karena mudah dihitung, kemampuan prediksi kebangkrutan yang baik. Rasio quick, rumusnya adalah aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Persediaan dikeluarkan karena dianggap sebagai aktiva lancar yang paling tidak liquid. Secara umum, informasi dari rasio quick akan sama atau searah dengan informasi dari rasio lancar. Materi selanjutnya, rasio aliran kas terhadap hutang lancar. Rumus, aliran kas dari operasi sebelum item-item luar biasa dibagi rata-rata hutang lancar. Studi empiris di Amerika Serikat memperlihatkan bahwa rasio aliran kas terhadap hutang lancar untuk kondisi bisnis yang sehat adalah sekitar 0,4 atau lebih. Pada industri yang relatif sudah memasuki tahap kedewasaan, secara umum tidak akan kesulitan memperoleh surplus kas dari operasi mereka. Rasio aktivitas modal kerja. Rasio aktivitas modal kerja menghitung seberapa cepat modal kerja berputar atau menghitung seberapa lama dana tertanam di modal kerja. Beberapa contoh rasio: rata-rata umur piutang, rata-rata umur persediaan, rata-rata umur hutang. Rasio likuiditas jangka panjang mencerminkan ketidakmampuan perusahaan memenuhi kewajiban-kewajiban jangka panjangnya. Beberapa contoh rasio: rasio hutang,
rasio interest coverage atau kemampuan membayar bunga, rasio aliran kas operasional terhadap total hutang, rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Rasio hutang. Rasio hutang mengukur besarnya hutang jangka panjang dalam struktur modal suatu perusahaan. Beberapa contoh rasio hutang: rasio hutang jangka panjang, rasio hutang modal saham, rasio hutang jangka panjang total aset, rasio hutang total aset. Item of balance sheet juga perlu diperhatikan dalam rasio ini. Oke, yang selanjutnya ada rasio interest coverage. Rasio ini mengukur beberapa kali pendapatan sebelum bunga dan pajak bisa menutup bunga. Rumusnya adalah laba bersih ditambah biaya bunga ditambah pajak penghasilan dibagi biaya bunga. Bisa diperluas menjadi fixed charge coverage ratio. Kelemahan dari rasio ini yaitu fokus pada earning bukan aliran kas. Selanjutnya ada rasio aliran kas operasional terhadap hutang. Operasi ini melihat kemampuan perusahaan menghasilkan aliran kas untuk menutup kewajibannya. Rumus dari rasio ini adalah aliran kas dari operasi kas dibagi rata-rata total hutang. Aliran kas terdiri dari operasi bisa dilihat dari laporan aliran kas, yaitu dalam komponen operasi. Selanjutnya ada rasio aliran kas terhadap pengeluaran modal. Analisis ini memberi informasi besarnya aliran kas untuk menutup pengeluaran modal yang diperlukan untuk investasi memelihara dan membangun pabrik dan bangunan. Kelebihan kas tersebut bisa dipakai untuk membayar hutang sekaligus dengan bunganya. Rumus dari rasio ini adalah aliran kas dari operasi dibagi pengeluaran modal. Alternatif dari definisinya adalah aliran kas sama dengan laba ditambah depresiasi. Baik, segitu dari kelompok kami. Apabila ada yang ditanyakan, silahkan berkomentar di bawah.